Selamat malam. Ya, jadi sekarang kita akan belajar terkait termodinamika. Ya, termodinamika. Nah, termodinamika ini tuh subjek yang sangat luas, di mana bahasanya cukup banyak. Tapi kita akan bahas terkait cakupannya adalah yang ada di fisika dasar 1A. Oke? Nah, jadi termodinamika itu bahas tentang apa? Ya. Sebenarnya termodinamika itu banyak orang yang bilang bahwa studi tentang dinamika dari suatu panas. Akan tetapi setelah aku pelajari sejauh ini ya, termodinamika itu aku mendapatkan bahwa ini tuh studi tentang energi. Studi tentang energi. Ya. Kenapa studi tentang energi ini penting? Karena seperti yang kita tahu bahwa kita hidup sangat memerlukan energi. Ya. A little bit of recall, what is energy? Energi adalah kemampuan kita untuk melakukan suatu kerja. Nah, kita akan menganalisis energi-energi ini. Oke? Jadi, yang pertama, biasanya yang dibahas itu adalah hukum ke nol termodinamika. Ya. Sedikit fun fact, kenapa disebut hukum ke nol? Karena penemuan hukum ke nol itu ditemukan setelah hukum ke satu dan kedua. Akan tetapi, karena ada hukum ke nol yang dianggap paling fundamental, para saintis zaman dahulu, jadi menamakannya, aku ingin angka ini lebih kecil, jadi mereka sebutnya hukum termodinamika ke nol. Oke? Nah, jadi hukum termodinamika ke nol, hukum hukum termonol ya. Hukum termonol itu mengatakan apa? Mengenakan yang namanya adalah hukum kesetimbangan termal. Oke, kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal itu apa? Ya, suppose kita memiliki suatu dua batang ya, rod dua batang yang dihubungkan, katakanlah. Ya, katakanlah ini batang satu ini memiliki suhu sekitar, katakanlah ya, ini tuh batang satu memiliki suhu sekitar T1 ya, sama dengan berapa? 100 derajat Celcius ya. 100 derajat Celcius. Dan yang kedua ya, benda kedua T2 ini suhunya itu adalah 25 derajat 250 dong gitu. 25 derajat Celcius. Oke. Nah, ini karena ada perbedaan temperatur ya, atau kita sebutnya itu gradien temperatur, maka panas akan mengalir ya. Panas akan mengalir dari T tinggi ya, T tinggi ke T rendah ya. Jadi panas akan mengalir dari benda satu ke benda dua ya. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini bisa dijelaskan dengan hukum termodinamika kedua yang which is kita akan bahas di lain kesempatan. Ini ada hubungannya dengan entropi ya, distribusi energi ya. Jadi akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Eventually ketika waktunya itu sangat lama ya, atau bisa aku bilang ya time menuju infinity atau di dimensi sangat lama, mungkin you can say it is around 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu waktunya cukup lama untuk menggapai keadaan setimbang. Eventually at T sama dengan ini, T1 akan sama dengan T2. Eventually. Oke? Okay? Begitu. Nah, selanjutnya ya, masuk kita ke hukum satu termodinamika ya, which is yang ditemuin pertama pada zamannya ya. Hukum termonol. Hukum termonol ini ya mengatakan hukum kekekalan energi yang kita kenal sorry. Hukum termonol itu apa yang dibilang sebagai hukum kekekalan energi ya. Dari SMP kita hafalin, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berpindah dari bentuk lain ke bentuk yang lainnya. Ya, itu bunyinya hukum termodinamika yang pertama. Untuk mengerti hukum termodinamika yang pertama dengan proper, kita harus mengerti dulu suatu istilah.
yang namanya itu sistem dan lingkungan. Ya, ini misalkan aku punya kotak, ya, kotak. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah pusat perhatian kita di mana? Ya, pusat perhatian kita ada di mana? Contohnya, ketika kita sedang menganalisis suatu balok, nih balok, yang kita tinjau baloknya. Dengan demikian, sistemnya itu adalah balok. Selain itu, ada terms lain yang namanya itu adalah lingkungan. Lingkungan ini apa? Lingkungan itu adalah selain sistem, literally selain sistem. Jadi misalkan aku punya suatu box di sini yang aku sedang teliti, maka itu sistem. Dan dengan demikian, selain dari box tersebut, itu adalah lingkungan. Gitu. Oke? Nah, jadi gini, di hukum termodinamika ke nol ini akan dibahas mengenai hukum kekekalan energi. Ya, misalkan di dalam box ini ya memiliki suatu energi dalam. Ya, nah energi dalam. Energi dalam itu apa? Energi dalam itu biasanya dilambangkan oleh U atau E biasanya ya. Di mana di sini aku akan menulisnya sebenarnya notasi yang paling terbaru itu E ya. Tapi zaman di MG terutama kita lebih sering menggunakan U. Soalnya E ini tuh ada yang lain gitu kayak modulus siang dan lain-lain. Jadi untuk memudahkan kita akan menggunakan U ya supaya tidak miskonsepsi. Apa U itu? Ya, DU itu ya, perubahan. Kita lihat perubahannya. Perubahan dari energi dalam dari suatu sistem akan sama dengan perubahan dari kalor dalam sistem ditambahkan perubahan dari kerja dari sistem tersebut ya. Sebenarnya ini tuh hukum termodinamika ke-1 untuk sistem tertutup ya, sistem tertutup. Sebenarnya masih ada term lain ya dalam sistem terbuka di mana kalau kita seperti yang kita ketahui kalau sistem tertutup itu ya material nggak bisa masuk ataupun keluar. Ya. Sebenarnya ini untuk pengetahuan aja. Kalau sistem terbuka ada faktor yang lain yaitu HI ya, entalpi entalpi dikalikan jumlah material yang masuk dikurangin entalpi dikalikan jumlah material yang keluar. Dengan demikian itu lebih lebih bagus ya. Mungkin lebih lengkap lagi di term yang di sini itu ada potensial di term yang kiri di sini ada potensial energi tambah kinetik energi tambah perubahan energi dalam sama dengan perubahan kalor ditambahkan perubahan kerja dari sistem tersebut ditambah dengan entalpi yang masuk dikalikan jumlah material yang masuk dikurangi entalpi material yang keluar dikalikan jumlah material yang keluar. Nah itu literally energi balance-nya. Oke. Okay? Tapi dalam suatu sistem biasanya DE ya, energi kinetik dengan energi potensial ini tuh dihiraukan. Dihiraukan karena ini jumlahnya itu jauh lebih kecil dibandingkan energi yang ada energi kimia katakanlah ya. Lebih jawabnya biasanya. Bensin. Bensin sekali sekali ngebakar bisa berapa? 393 kilojoule. Semua banyak banget kan, gede banget. Oke, anyway, apa ini Ki? Apa ini W? Ki itu apa? Ki itu sama dengan energi panas, ya, energi panas, dan itu dalam bentuknya itu heat, ya, heat panas, bahasa Inggrisnya. Tadi apa aku bilang dari hukum termodinamika ke nol nyambung. Kalau panas ini ada ketika ada perbedaan temperatur. Misalkan temperatur di luar itu lebih tinggi daripada temperatur dari sistem. Dengan demikian, panas atau heat akan masuk ke dalam sistem. Kenapa? Karena panas itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Oke, Q sama dengan energi panas adalah sebagai heat. Ya. Selanjutnya itu W itu apa? W itu adalah kerja. Kerja itu didefinisikan sebagai kapasitas dari suatu sistem ya, kapasitas dari suatu sistem untuk kerja ya, untuk kerja atau dalam kasus kita ini ya, atau diberikan kerja kan kerja ya. Kayak gini. Contohnya
aku punya suatu piston, katakanlah, dalamnya ada gas. Ya, ini nah, dalamnya ini ada gas ya. Ini piston, dalamnya ini ada gas. Ding 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 ding. Nah, ini gasnya ya, katakanlah. Apabila sistem ini ditekan, ya, artinya ini ditekan itu apa? Ya, kita tekan sistemnya. Artinya apa? Ya, sama dengan sistem ya diberikan kerja ya, ingat. Oke. Akan tetapi apabila pistonnya ini bergerak ke atas, artinya apa? Ya, sistem melakukan kerja. Nah, melakukan kerja. Melakukan kerja. Nah, dalam termodinamika ini juga ya, hati-hati bahwa notasi itu sangatlah penting. Ya, apabila kita menggunakan rumusnya seperti ini, ya, delta Q plus delta W, maka ya, yang masuk nilainya selalu positif dan yang keluar itu nilainya selalu negatif. Ya, maka yang ini aja gampangnya. Ya, supaya konsisten, harus konsisten. Oke. Misalkan ya, misalkan suatu motor elektrik, katakanlah motor ya, kipas atau apa dah, terserah barang kamu apa aja ya. Misalkan motor elektrik ya, motor elektrik melakukan kerja, ya kan? Melakukan kerja sebesar katakanlah berapa ya? Yang masuk akal 10 kilojoule ya katakanlah. 10 kilojoule melakukan kerja 10 kilojoule dan menghasilkan panas. Menghasilkan panas. Ya nggak sih? Kalau kamu ada kipas kan, nyalain terus kan, ya panas lama-lama ya, 2 kilojoule. Oke. Pertanyaannya, delta U-nya sama dengan berapa? Ingat ya, positif, negatif itu penting banget dalam termodinamika ini. Ya, I cannot stress more about it. Ya. Sekarang, delta U-nya itu adalah apa? Perubahan Q dan perubahan W. Ya. Sekarang ini apa? Melakukan kerja. Melakukan kerja apa? Artinya sistemnya ngeluarin kerja dong. Ya nggak sih? Misalkan kamu makan, kamu sebagai sistem. Nah, sekarang ya, kamu sebagai sistem. Kamu makan, kamu dapat energi, of course, ya. Terus kamu lakuin push up 100, energi kamu habis. Artinya kamu ngeluarin energi, ya. Dengan demikian, karena itu sistemnya apa? Si energinya keluar dari sistem, ini akan beneran negatif dalam perhitungan, ya. Sekarang menghasilkan panas. Menghasilkan panas artinya panas itu dikeluarkan dari sistem ke lingkungan, ya. Berarti panasnya keluar dari sistem ke lingkungan, ya nggak sih? Ya, misalkan kita lagi ada di katakanlah campfire itu apa bahasa Indonesia nih? Camping, bakar api unggun, bakar api unggun, ya, bakar api unggun. Kita ngerasakan panas kan, ya nggak? Ya, kita ngerasakan panas, panasnya dari mana? Dari sistemnya. Artinya dari sistemnya ini ya, sistemnya itu sebagai itu api unggunnya memindahkan panas ke kita sehingga kita merasakan panasnya. Ya, berarti panasnya ini keluar dari sistemnya. Dengan demikian dalam perhitungan ini dimasukkan negatif. Berarti akan sama dengan negatif 2 dikurangi 10 sama dengan negatif 12 kilojoule. Artinya perubahan energi dalam sistem tersebut itu sebesar negatif 12 kilojoule. Hati-hati, konseptual banget, ya, banget kalau dalam termodinamika ini, ya. Oke, bentar ya. Paham ya? Nah, selain itu ada pun beberapa istilah yang perlu kalian ketahui, yaitu terkait heat capacity. Oke.
Kita masuk sekarang ke yang namanya adalah heat capacity. Oke, heat capacity. Heat capacity. Heat capacity ini apa ya? Heat capacity itu dari satuannya aja kita lihat ya, joule per mol Kelvin. Ya, artinya apa? Ini tuh energi yang digunakan, energi yang diperlukan untuk menaikkan sistem tersebut itu sebesar 1 derajat Kelvin, ya, karena ini satuannya Kelvin. Gitu. Jadi sebenarnya aku cerita lagi ya tentang zaman dulu lagi sejarah. Sebenarnya kita tuh lebih proper bahwa menyatakan suatu temperatur itu sebagai energi. Ya, therefore ada yang namanya itu konstanta apa ya? K itu apa ya? Konstanta apa? Enggak tahu lupa. Nah, itu tuh untuk mengkonversi bentuk energi menjadi temperatur. Ya. Kenapa kita menggunakan temperatur sekarang? Again, ini hanya sejarah bahwa yang ditemukan pertama itu adalah temperatur. Baru orang yang mendefinisikan temperatur sebagai energi itu muncul. Gitu. Ya. Jadi, heat capacity itu adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat Celcius dari suatu benda. Kayak gitu. Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama itu ada heat capacity ketika volumenya tetap, ya, CV. Atau heat capacity ketika pressure atau tekanan dari sistemnya itu tetap. Ya. Dan ini didefinisikan sebagai ini sebagai eksperimen ya, by eksperimen. Kalau CV ya, heat capacity itu adalah CV ya sama dengan perubahan dari energi dalam dibagikan oleh perubahan dari temperatur. Oke, DU per DT. Di sisi lain, untuk CP ya, CP, heat capacity pada saat pressure tetap adalah dq diberikan oleh DT ya, DT. Kayak gini. Oke, begitu. Biasanya ya, ini tuh digunakan untuk mengukur suatu bom kalorimeter ya, jadi bom kalorimeter. Jadi bom kalorimeter ceritanya kayak gini lah, cerita dikit aja. Ini ada sistem yang akan dianalisis, ini akan ada air. Ini akan ada air, habis itu ini ada reaksi kimia, nanti dicek apakah airnya nambah panas, nambah dingin, gitu. Ya, dengan demikian ini akan dilakukan dalam konstan kapasiti, konstan volume. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini selalu ingat ya, karena kita akan menggunakan ini sebagai bahan analisis kita untuk bab selanjutnya yang biasa aku sebut tuh iso-isoan ya, iso-isoan, ora iso ya. Oke. Sekarang masuk ke term selanjutnya, yaitu adalah work ya. Sebenarnya aku masukin sini aja, sorry ya. Bahwa DW perubahan work itu akan sama dengan ya, apabila kerjanya itu ekspansi ya, apabila kerja itu ekspansi, artinya apa? Ekspansi itu apa coba? Makin besar ya enggak? Kalau makin besar tuh apa harusnya? Kita memberi tekanan yang lebih dong ke ruangan. Contoh, misalkan aku megang balon terus ada seseorang yang niup tes kayak gitu. Nambah gede kan? Nambah gede, ekspansi ya. Apa yang kamu rasakan? Tangan kamu tuh kayak ingin ngebuka. Balon tuh maksa tangan kamu buat ngebuka. Artinya apa? Balon melakukan kerja ke tangan kamu. Benar nggak? Ya kan? Masuk akal kan? Dengan demikian, karena melakukan kerja, notasinya apa? Notasinya adalah negatif. Biasanya didefinisikan sebagai ini, DW sama dengan negatif PdV. Gitu. Oke. Nah, gitu. Oke. Jadi ini kita punya ini, punya ini. Ya. Sebenarnya kamu tuh bisa apa ya? Bisa menurunkan rumus-rumus yang bakal aku turunkan dengan apa? Dengan sendirinya gitu, nggak perlu dihafal. Aku kasih contoh aja ya. Yang pertama lagi sekarang kita berarti masuk ke bab iso-isoan ya. Iso-isoan. Iso-isoan. Pertama isokorik. Ya, isokorik.
Ini tuh diambil dari bahasa Latin bahwa core ya, core itu artinya adalah volumenya. Volumenya. ISO artinya apa? Sama. Berarti sama volumenya gitu. Situasi termodinamika ketika volume dari sistemnya selalu sama, ya. P tetap. Karena kayak gini. Oke. P tetap. Artinya apa? Perubahan dari volumenya itu akan sama dengan 0. Ya. Karena nggak ada perubahan, karena P-nya tetap. dP-nya sama dengan 0. Sekarang kita lihat. Dengan demikian, untuk sistem isokorik, ya, kita lihat. dW, ya, perubahan kerja dari suatu sistem tersebut adalah sama dengan negatif PdV ya untuk ekspansi. Negatif PdV. Kita lihat, dV sama dengan 0, berarti dW sama dengan 0 dong. Ya nggak sih? Paham nggak sih? Ya kan? Dengan demikian, ya, sekarang kita cari lagi deki, ya, deki. Ya. Deki itu sama dengan, nah kita lihat ya, dari sini. DU dulu deh. DU perubahan energi dalam ini akan sama dengan deki negatif negatif PdV aja, langsung aku substitusi. Gak apa. Oke. Karena ini sama dengan 0 ya. dV ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Dengan demikian DU sama dengan deki, perubahan energi dalam akan sama dengan perubahan kalornya. Dengan demikian deki itu apa? Deki itu adalah CV dt. Ya, CV dt dari sini. Ya. Ya, DU sama dengan CV sebenarnya DU sama dengan CV dt. Gitu ya, kawan-kawan. Paham? Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan ini hukum apa ya namanya? Aku lupa, hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, lalada di nggak penting ya namanya, tapi ada hubungan bahwa ini T1 sama dengan P1 sama dengan konstan, ya, konstan. Dan sama dengan P2 dibalikan oleh P2 gitu. Oke, ini hubungannya untuk isokorik. Selanjutnya, untuk yang namanya itu adalah isotermik. Isotermik. Isotermik apa? Thermal, artinya apa? Suhu. Iso, artinya apa? Sama. Ya udah, berarti suhunya sama. Gampang. Gak ada yang perlu diapalin termodinamika ini sebenarnya. Suhunya sama, berarti apa? Perubahan dalam suhunya sama dengan 0. Ya nggak sih? Masuk akal nggak sih? Ya kan? Z-nya sama dengan 0 dong. Ya wes, berarti kamu bisa nurunin semuanya. Ya, DU apa? DU sama dengan CV dt. dt sama dengan 0, berarti DU sama dengan 0, easy. Ya nggak sih? Berarti apa? DU sama dengan 0, berarti deki sama dengan dW. Di mana dW itu sama dengan PdV. Negatif PdV ini untuk ekspansi ya, untuk ekspansi. Ekspansi. Ya. Selanjutnya ini ada hukum apa? Ya, balik lagi ya, buka Gay-Lussac, Boyle, gue lupa. Ada hubungan, yaitu P1, V1 sama dengan konstan. Ya, sama dengan konstan, sama dengan P2, V2. Oke. Selanjutnya ada yang namanya itu isobar. Bar, ya. Isobarik. Bar itu dari bahasa Latin ditranslate menjadi pressure. Pressure itu tekanan. Iso itu sama. Berarti apa? Tekanannya sama. Gak perlu apa ya? Beneran, nggak perlu apa. Tekanannya sama. Ya udah, berarti apa? Tekanan dP sama dengan ya, dengan dP sama dengan 0. Ya udah, berarti deki. Deki sama dengan apa? Deki sama dengan harus di ini ya. Harus diturunin. Oke. Gak apa. Misalkan ini aku punya U ya. U sama dengan Q plus W ya. Q plus W, di mana U sama dengan Q plus PV lah ya. Katakanlah nggak ada changingnya. Nggak ada changingnya. Oke. Sekarang aku diferensiat kedua ruas. Diferensiat kedua ruas tidak ada DU, DQ. Nah ini DPV. Ya, ingat bahwa ini ya apa? A, B aksen sama dengan turunin jangan ditambah jangan turunin. Kayak gini ya. AB aksen. Ya udah, berarti ini akan sama dengan deki ditambah turunin DP jangan tambah oleh jangan
Jangan tuh apa berarti P dV. Ini ya, P dV. DU. Ya, DU kayak gini. Ya udah dP sama dengan 0, dP sama dengan 0. Di situ dP-nya sama dengan 0, kita menyiksakan dengan DU sama dengan tambah nih, dq tambah PdV lah ya. PdV sama ya, sama yang atas ya. Ya, kayak gitu. Habis itu, dengan demikian, gimana ya hubungannya? Nah, aku agak lupa nih. Ya, ini katakanlah ini sistemnya sedang melakukan kerja ekspansi ya. Sistemnya sedang melakukan kerja ekspansi, katakanlah kayak gini. DU sama dengan dalada DD, habis itu, aduh ini belum diajarin lagi. Tapi anyway, ini untuk kita menurunin rumus ini harus tahu yang namanya entalpi ya. Jadi entalpi itu delta H sama dengan ya, entalpi itu perubahan dari energi dalam ditambahkan oleh P. Sebenarnya gini. Jadi entalpi itu adalah energi dalam dari suatu sistem ditambahkan oleh PV-nya. Nah, U sama PV ini namanya entalpi. Ini belum aku ajarin, tapi in order to tahu ini adalah harus tahu entalpi ya, entalpi. Jadi orang kimia tuh banyak sekali menemukan terms-terms yang mengandung U tanpa PV. Aduh, ini balas gua nulis UPV UPV. Ya, definisikannya jadi H. Nah, gitulah kurang lebih ceritanya. Ya, dengan demikian ya bahwa kita tahu seperti ini hubungannya dengan DH ya. DH sama dengan apa? DU ditambah karena P-nya ini konstan, isobar, ingat ya. Jadi ini PdV. Bisa keluarin si P-nya. Oke? Substitusi ini ke sini, substitusi ini ke sini, sehingga didapatkan yang namanya DH ya. DH ini akan sama dengan apa? DH ini akan sama dengan dq DU ya. DU kan sama dengan dq negatif PdV ditambahkan oleh PdV. Coret-coret, dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan bahwa DH sama dengan dq ya. dq itu apa tadi? dq itu adalah CP dt gitu ya. Ini persamaan yang paling terkenal di termodinamika metalurgi bahwa entalpi itu CP/dt. CP/dt. Tuh. Oke, ya sudah. Dengan demikian kita dapat kalau DU itu sama dengan apa? CP/dt karena tidak ada yang berubah. DU sama dengan CP/dt. Habis itu ada hubungan juga yang perlu kamu apalin, T1 per V1 sama dengan T2 per V2. Nanti aku ajarin bagaimana cara menghafalnya ini ya. Yang TP, TP, TP gitu. Lain-lain. Sobarikuda, isotermikuda, isokorik. Udah. Sekarang ada yang namanya adiabatik. Adiabatik. Adiabatik ini adalah lumayan terkenal juga di metalurgi bahwa adiabatik itu sistem di mana no heat keluar masuk. Jadi terisolasi sistemnya ya. Suhu adiabatik berarti anggapannya suhu maksimum. Kenapa? Karena nggak ada heat loss-nya. Gitu. Paham nggak sih? Ya kan? dq sama dengan 0. Ya udah, kita definisikan lagi tadi ya. Ingat du sama dengan dw ditambahkan oleh dq ya. Saat dq sama dengan 0, ada yang salah? Ini salah nggak? Benar ya? Du ya, du ini kan sama dengan dq tambahkan oleh dw. Ya udah, berarti kalau dq-nya sama dengan 0, ya udah berarti du sama dengan dw. Gampang banget kan? Sama dengan negatif PdV ya kalau ekspansi. Nah, terus di sini juga ada suatu konstan ya, suatu konstanta ya dalam adiabatik. Ini penurunannya agak panjang. Setelah ada di dulu kurang penting juga sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu penting juga ya, bahwa kalau adiabatik itu ada yang namanya suatu konstanta yang muncul terus, yaitu konstanta gamma, itu akan sama dengan CV dibagikan oleh CV ya. Dari hubungan ini kita bisa mendapatkan ini hubungan, yaitu T dikalikan oleh V gamma min 1 sama dengan konstan.
Ini konstannya apa? Berarti T1, V1 gamma min 1 sama dengan T2, P2 gamma min 1 gitu loh. Nah, ini juga bisa hubungannya adalah P, V gamma sama dengan konstan. Jadi bisa juga kayak gini. Contohnya apa? P1, V1 gamma sama dengan P2, V2 gamma. Ya, jadi itu konstanta. Gamma itu CV per CV dalam kasus adiabatik. Oke. Nah, dia petik ya, dw sama dengan 0, CV dt, delta H, delta H sama dengan CV dt juga. Ya, habis itu. Ya, udah. Ini isotermal. Oke. Yep. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, nih. Ada ya? Ini sebenarnya ada satu persamaan lagi sih di isotermik yang sangat terkenal. Ini anggap PDV lah ya secara umumnya. PDV ini minus itu untuk ekspansi dalam kasusnya. Ya, di mana DW sama dengan PDV. Dari hubungan gas ideal katakanlah PVNRT ya. PVNRT berarti P-nya bisa kita substitusi, ini akan sama dengan NRT per V dV. Habis itu kita integralin ya. Kita integralin, berarti ini sama dengan W. NRT V dV. 1 per V dV diintegralin. Jadi apa? Jadi ln dong. Jadi N RT ln ya. N RT ln V V2 per V1. Ini ya. V2 per V1. Oke. Terkenal juga persamaannya. Ya gitu, terkait iso-isoan. Ya. Selanjutnya, ada yang namanya itu grafik PV. Nah, grafik PV pun merupakan suatu hal yang sangat terkenal dalam termodinamika. Oke. Ini aku bisa lihat ini saja dari handout kita ya, dari handout kita. Nah, jadi ini ada isotermal. Isotermal itu grafik PV-nya seperti ini. Adiabatik itu seperti ini. Isobarik, isokorik, isobarik seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, kadang dari suatu siklus itu dalam banyak siklus itu kita menggunakan diagram PV. Contohnya dalam siklus Carnot ya, akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Ya, siklus Carnot itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, gini. Katakanlah. Oke. Ini A, B, C, D. Oke. Nah, sekarang kurang lebih kayak gini. Ini ada Q1 itu masuk, terus di sini tuh ada Q2, ini keluar, Q2 out, ya. Nah, di sini A ke B ini proses yang namanya itu isotermal, ya. Isotermal. Oke, isotermal. B ke C itu adiabatik. Jadi bisa digabung gitu maksudku tuh ya. Dari ini semua tuh bisa digabung menjadi suatu siklus. Itu adiabatik. C ke D itu isotermal lagi. DK itu ini ya. Adiabatik. Kayak gitu. Atau kayak gini. Suatu siklus kotak biasanya ya. Siklus kotak. P, V gini. Kotak gini. Ya. Katakanlah kayak gini. Belum miringnya. Nggak boleh. Jadi kita akan melihat ini di latihan soal supaya lebih paham. Kotak kayak gini. Ya, katakan kayak gini. Kayak gini. Sekarang ya. Ini A ke B. Ini ke C. Ini ke D ya. Ini pressure. Ini volume. A ke B apa coba? Apa yang konstan? Pressure. Dia konstan. Jadi apa prosesnya? Isobarik. Ya. B ke D ya, B ke D. Prosesnya apa? Volumenya konstan. Berarti isokorik. Isokorik. D ke C, sekarang apa prosesnya? Pressure-nya konstan, betul. Isobarik. CK, CK itu apa? Nah, prosesnya isokorik lagi karena volumenya konstan. Kayak gitu. Nanti kamu biasanya tanyain tuh perubahan degi dalam, perubahan kerja, dan lain-lain, perubahan kalor. Gimana cara kamu tahunya? Dari hubungan yang ini.
Ya, di mana udah dirangkum semuanya di sini. Jadi nggak usah khawatir. Udah di Hangout. Oke. Segitu terkait termodinamika. Yang tutor pertama, selanjutnya akan siklus Carnot dan kawan-kawan. Dengan demikian kita akan latihan soal seperti biasa. Sebelum kita latihan soal, kita harus rest selama 5 menit. Oke. Ini ya, aku di sini aja supaya kelihatan. Penting banget ya. Oke, 5 menit ya. Terus 2338 kita masuk lagi.
Oke, kita masuk ya ke TensorFlow. Oke, ini. Oke, aku mungkin akan buildin dulu soal-soal yang sekiranya udah bisa kita kerjakannya. Karena ini efisiensi mesin. Kalau sebenarnya ini bisa ya, nomor satu udah kita jelaskan dan bisa habis itu. Oke, ini kita bisa gunakan ya, 12 bisa. Ambil 3. Ini udah ada jawabannya sih, cuma gue biar jelas aja. Hmm, ini kayaknya harus belajar yang itu dulu sih, yang termodinamika selanjutnya kalau dilihat-lihat ya. Oke deh, katakanlah ini aja dah. 3 nomor ini dulu ya. Nomor satu dulu ya. Oke, nomor satu. Yang pertama, oke, usaha yang dilakukan oleh gas. Berarti gas ya. Gas ini sebagai yang kita apa? Sebagai tinjauan kita. Ya, gas ini adalah sebagai tinjauan kita. Oke, dengan demikian ya, masuk ke sini. Nah, ini nomor satu ya, satu. Nah, ini nomor T1 ya. Ya, ini usaha yang pertama adalah A ke B dulu ya, A ke B dulu. Ya, ini jawabnya gini nih, A ke B. A ke B apa? P tetap. Artinya P tetap apa? Isobarik. Ya, isobarik. Gampang banget. Isobarik. Ya, isobarik. Kita lihat isobarik apa? Lala dari Didi. Nah, DW sama dengan PDV. Ya sudah. DOE sama dengan PDV. Ya, di mana berarti UE-nya ini akan sama dengan integral dari P, karena konstan ya P-nya, isobar, ingat, isobar, konstan P. Integral P, integral dV. P satunya berapa? P satunya itu dari effectively 0, dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat 3. Oke, ini akan sama dengan, berarti pressure-nya itu berapa? Ini ada ya, 1 ya. 1 kali 10 pangkat berapa? 5 itu? 5 ya? Yap, betul. Jadi 10 pangkat 5 dikalikan oleh 2 dikurangin 0 dikali 10 pangkat 3. Pangkat 3 kan bawahnya. 10 pangkat 3 benar. Berarti ini akan sama dengan 200 Joule. Ya. Oh, ini masih dalam Pascal meter kubik. Ya. Berarti ini sama dengan 200. 200 sebenarnya ini 2 dikali 10 pangkat 8 Pascal meter kubik. Ini kalau diubah jadi Joule, ini akan menjadi 200 Joule. Oke, jadi 200 Joule. Itu. Oke. Nah, sekarang gimana perubahan energi dalamnya? Oke, ini aku sebenarnya ada yang kurang satu sih. CV ya. CV untuk monoatomic gas ya. Di sini aja lah. Sini di atas nih. Lab CV aja deh. Nah, CV ini ya, vary untuk berbagai macam gas. Untuk monoatomik itu contohnya gimana? Kayak hidrogen, helium, nah gitu-gitu dong. Atomik, CV-nya itu sebenarnya 3/2 energi. Oke, terus untuk diatomik, ntar aku coba lihat dulu. Monoatomik 3/2 NR. Oke, nah, ini monoatomic gas 3/2 NR. Terus ini untuk yang linear. Linear itu contohnya apa? Kayak CO2 kan linear bentuknya. Ini kan sama dengan 5/2 NR.
Linear tuh ya bentuk molekulnya linear gitu loh. Tuh, linear gini. Linear, kalau monoatomik itu kayak H doang, hidrogen, helium doang gitu. Linear, terus kalau polyatomik gimana? Polyatomik ini akan sama dengan 3R. Ini penurunannya nggak usah lah. Cukup tahu aja di sini. Oke, jadi kayak gini. Jadi W yang dikerjakan oleh gas untuk melakukan ekspansi ya, untuk melakukan ekspansi adalah 200 Joule. Nah, tapi ini tuh bisa kita lebih apa? Ya, ini 200 Joule tuh masuk atau keluar ya. Dengan notasi yang kita pakai perjanjian yang pertama, ini harusnya nilainya negatif. Kenapa? Karena si gas ini actually doing work gitu loh. Ya. Cuma kalau ingin lihat besarnya doang ya 200 Joule lah dimutlakin. Selanjutnya, kita ingin melihat perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam itu adalah DU. Di mana DU ini akan sama dengan CV TT. Ya. CVDT itu apa berarti? Untuk monoatomic linear gas ya, 3/2 NR ya dikalikan oleh DT ya, DU. Berarti kalau kita ingin cari U-nya integralin dong. 3/2 NR karena semuanya konstan, integralin dari T1 sampai T2 ya. T1 sampai T2 DT ya, DT. Nah, ini sama dengan 3/2 NR T2 min T1 ya. Ingat ya, integral dari suatu konstanta ya, suatu konstanta dx katakanlah dari posisi 1 sampai posisi 2 ini akan sama dengan x2 x1 ya. X2 x1 ingat. Bab integral. Oke, 3/2 NR T2 min T1. Oke, tapi kita nggak punya nih informasi terkait T2 sama T1. Kita lihat dari isobarik ya. Isobarik rumusnya ini adalah ini T1 T1 pakai ini ya hubungan ini T1 T2 V1 V2 berbanding lurus ya. Si T sama V-nya. Aku ini deh tulis lagi ya. Untuk isobarik ya. Isobar T1 per V1 sama dengan T2 per V2. Atau kalau pengen arrange ya T1 V2 ini sama dengan T2 V1. Right? Benar ya? Kita lihat hubungannya T sama V berbanding lurus. Berarti kita bisa langsung ganti aja si T-nya. Ya, U sama dengan jadi 3/2 NR V2 min V1. Ya, berapa ini masukin lah ya. Enggak gini. Ini untuk isobarik ya. Isobarik, ingat kalau untuk gas ideal, ya untuk termodinamika yang sekarang kita menggunakan gas ideal aja asumsinya. PV sama dengan nRT. Ya, dengan demikian kita tahu bahwa NR sama dengan PV diberikan oleh T. Ya kan? PV diberikan oleh T. Ya, dengan demikian dengan PV diberikan oleh T benar ya, ini ya. PV NR sama dengan PV dibagikan oleh T. Oke. Dengan demikian kita bisa ganti juga si term U-nya ini sama dengan 3/2 substitusi kita mendapatkan P ya. Dengan menggunakan hubungan yang ini juga ya substitusi kita mendapatkan kalau ini akan sama dengan V2 dibagi V1. Dapat deh ini 3/2 P V2 V1 berapa? Masukin aja hasilnya bakal jadi 300 Joule. Perubahan di dalamnya adalah 300 Joule ya. Demikian apa artinya? Demikian apa artinya? Perubahan kalor ya, perubahan kalor dari proses ini saya di bukunya menggunakan perjanjian minus atau positif nih. Oh, oke. Jadi dalam buku ini, oke, inilah apa perjanjian kayak gini tuh hukum satunya ini adalah ingat ya dalam buku
ini aku mungkin jelaskan termodinamikanya aja ya. Ini dia menggunakan asumsi kalau DU sama dengan dq negatif DW kalau dalam buku ini. Ya. Jadi DW itu positif, artinya apa? DW itu positif ketika sistemnya melakukan kerja, which is sangat masuk akal menurut aku ya. Jadi kalau di dalam sistem yang kayak gini, sebenarnya ini permasalahan notasi aja sih, tapi hati-hati. Asal kamu boleh menggunakan notasi perjanjian kita tadi ya kan, tetapi ya apa namanya itu harus konsisten gitu. Mau yang mananya harus selalu konsisten. Oke? Ingat ya itu. Di dalam buku ini mereka mengasumsikan gini, DW. Ya, jadi Q-nya positif kalau masuk, Q-nya keluar negatif. Tapi kalau untuk DW-nya all the way around. Jadi kalau DW itu positif ketika dia melakukan kerja atau kerja keluar, dan negatif ketika dia apa? Negatif ketika dia masuk kerja gitu. Masuk akal. Gitu ya bedanya. Kita menggunakan perjanjian kita aja yang tadi. Oke. Jadi ini sama dengan 300 Joule. Dan yang ditanyakan itu adalah kalor dalam proses ya. Berarti apa? DU sama dengan dq tambah dw ya, yang kita pakai tadi. Karena ini kita negatif ya, karena ini ekspansi, ya seperti perjanjian kita tadi. Negatif. Kenapa negatif? Karena ini ekspansi. Ekspansi itu selalu negatif. Kenapa? Karena si gasnya itu ngelakuin kerja. Ya, jadi positif. Kalau di perjanjian kita yang awalnya ini. Jadi jangan bingung ya. Bingung. Ini nih. Mana? Nah ini. Masuk positif, keluar negatif. Selalu kayak gitu. Oke, dan gas melakukan kerja, berarti energinya kebuang keluar dong, sehingga di sini masukin negatif. Nah itu konsepnya, hati-hati. Demikian, dq itu bisa didapatkan kalau dq sama dengan du min dw. Ini sama dengan 300 dikurangin negatif 500 ya. Ini sama dengan, 200, sorry salah. 200. Hasilnya sama ya dengan yang ada di buku. Gak masalah banget. Dengan 500 Joule ya. Nah, dq-nya sama dengan 500 Joule. Jadi kayak gitu, oke? Harus benar-benar nangkep konsepnya. Sekarang kita masuk ke B ke C ya, proses B ke C. Gimana proses B ke C itu? Kita lihat ini. B ke C apa? Volume yang tetap. Volume yang tetap artinya apa? Isokorik ya, isokorik. B ke C itu adalah isokorik ya, isokorik. Isokorik itu apa? Ya, kita lihat isokorik itu apa? Lihat di sini lah nih isokorik ya. Kita bisa tahu kalau isokorik ya, dw ini akan sama dengan negatif PdV ya untuk ekspansi. Ingat, karena dv-nya 0, ya isokorik, dv sama dengan 0. Ingat lagi ya. Berarti dw sama dengan 0. Gampang banget. Gampang banget. Oke, dengan demikian, kalau kita ingin ini, delta U-nya itu sama ya, 3/2 N R integral dari dt. Ya. Ini T1, T2 lah ya, ini. Ya, dengan demikian kita bisa dapat 3/2 NR T2 min T1. Oke. Karena ini isokorik, ingat hubungannya ini aja sih yang perlu kamu ingat, PVT aja. PVT sama dengan konstan. Kalau isokorik, core apa artinya? Volume yang konstan, berarti P-nya bisa coret juga. Karena ini konstan, sama-sama coret. Jadi ini P1 T1 ini akan sama dengan P2 T2. Benar nggak? Coba ini kalian isokorik. Benar ya? P1 per P1 sama dengan T2 per P2. Ya gitu ya. Perlu diingat juga bisa. Oke, dengan demikian kita bisa substitusi si P-nya karena isokorik ya. Sebenarnya kamu bisa substitusi aja sih ke sini kayak T1 ini T1 sama dengan apa? P1 P1 T1 apa T1 P1 P2 diberikan oleh P2 gini ya. Coba ya. Benar nggak? Benar ya. Coba kita masukin berarti ini T2 ini akan sama dengan T2 T1 dibandingkan oleh T1. Ini ya. Ini benar kita substitusi, ini akan sama dengan 3/2 NR
ISO apa nih? ISO core volume tetap. Ya sih, kan tinggal masukin aja sih, ini substitusi aja. P1, T1, P2, berarti ini. Karena kita nggak punya informasi T-nya. Ya, berarti ini masukin T2 sama dengan P2, T1, P1. Ya, ini akhirnya bakal jadi 32 P2 min P1 kalikan oleh volumenya. Karena ini volumenya konstan. Oke, substitusi. Ya, harusnya benar. Ya. Ingat ya kayak gini, atau kalau kamu mau hafalin kayak gini langsung juga nggak masalah. Ya, ini akan sama dengan, kita masukin aja 3/2, ini 2 min 1 ya, dari gambarnya, kali 10 pangkat 5. Ya kan volumenya, karena volumenya tetap 3. Tuh. Ini satuannya ingat ya, Pascal meter kubik. Ini kalau ini diubah menjadi joule, ya 300 joule. Itu joule tahunya. Oke. Ya udah, berarti deki-nya gimana? Deki-nya ini kan sama dengan DU dong. Ya nggak sih? Soalnya DW-nya sama dengan 0. Ya udah, ini kan sebenarnya 300 joule juga. Jadi gitu, termodinamika tinggal nada dari Didi muter bolak-balik ya, dapatlah hasilnya. Kayak gitu. Oke, nah sekarang proses C ke D. C ke D. Oke, proses dari C ke D. Kapan ini aja dah? Untuk iso korik kayak gini, 3/2, P2, P1, volume. Nanti kalau substitusi puyeng. Oke, C per D, CD. Ya, tapi kalau nggak salah dari sana penurunan. CD, 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 CD. Ya, isobarik, isobarik. C ke D itu adalah isobarik. Isobarik. Isobarik itu apa? Bar pressure sama. Pressure sama ya, konsepnya kayak gini. Tinggal dimasukin saja. Ya, isobarik. Mana? Nah, ini persis sama. Terus selanjutnya juga isobarik sama ya. Untuk DK apa? DKE itu isokorik. DKE isokorik persis aja kayak yang atas tadi. Persis banget. Oke. Nanti kamu coba. Terus oke deh, udah beres. Ya, cobanya. Perubahan energi dalam total. Oke, perubahan energi dalam total. Ya, perubahan energi dalam total karena ini state function, perjalanannya nggak peduli. Jadi ini bisa langsung delta U A ke B, tambahkan oleh delta U B ke C, tambahkan oleh delta U C ke D, delta U dari DKE. DKE bisa dapetin, tinggal dijumlahin. Ini gitu ya. Coba, jawabannya udah ada, tapi coba sendiri dulu. Oke. Sekarang nomor 6, kita masuk ke nomor 6. Apa nih? Sampel gas ini mengalami transisi dari keadaan awal A hingga keadaan akhir B dengan 3 lintasan proses seperti PV di samping. 1, 2, 3. Kalau yang diserap itu adalah 10 PVI, tindakan gas PVI. Kalau yang diserap oleh kalor yang disebabkan oleh apa? Kalor yang diserap oleh gas dalam proses 1 adalah ya PIVI, nyatakan jauh di PIVI. Kalor yang diserap oleh gas dalam proses 2. Ingat ya, kalor yang diserap. Oke, yang diserapnya berapa? Oke. Pada proses kedua. Pada proses yang kedua ya. Ini kayaknya skip dulu ya, ini terlalu kompleks ya. Pak, cari yang lebih mudah dulu. Bakal panjang. 1 mol gas ideal monoatomik tekanan awal 3 kali 10⁵ Pascal, temperatur 300 K. Diinginkan pada volume tetap hingga tekanan menjadi setengah tekanan awalnya. Ya, volume tetap hingga tekanan menjadi setengah tekanan awalnya. Kemudian gas tersebut diekspansi pada tekanan tetap hingga temperaturnya mencapai temperatur awal.
Oke, buatlah diagram tekanan P terhadap V untuk seluruh proses yang terjadi pada gas dalam tersebut. Nilai koordinat P sama V sama T. Oke, ya sudah. Jadi kayak gini. Nomor apa nih? Ini bisa nih. Udah belajar. Nomor 11. Ini yang paling penting ini sih. Kayaknya ini yang keluar nih. Ini kurang tahu ya. Soalnya dari kisi-kisi itunya kayak gitu. Ya, nomor 11 ya. Ini kompleks lumayan. Tekanan awal ya. Tekanan awal itu kita bikin diagram PV-nya dulu. Diagram PV-nya dulu. Tekanan awal tuh di sini. Terus apa? Didinginkan pada volume tetap hingga tekanan menjadi setengahnya. Oh ya udah berarti turun kayak gini. Ya nggak sih? Turun kayak gini. Kemudian gas tersebut diekspansi pada tekanan tetap. Berarti ke sini. Ya nggak sih? Tekanan tetap. Gini. Jadi gini alurnya kurang lebih. Tetap hingga temperatur mencapai temperatur awal. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi kurang lebih. Ini kalau mau diagram ada temperatur itu biasanya kayak gini si hubungan temperatur dengan PV-nya itu. Ingat karena PVT sama dengan NR. Nah, ini ada hubungan 1/T-nya gitu dengan si PV-nya. Oke, jadi kurang lebih grafiknya kayak gini. Ya. Ini untuk T sama dengan 300 Kelvin, katakanlah ini adalah T2-nya segini. T2-nya tuh ini ya. Oke, karena PVT ini sama dengan konstan ya, ya gampang. Temperatur duanya bisa kita cari dong. Jadi P1 V1 T1 sama dengan V2 V2 T2 ya. Dan demikian karena dari temperatur 1 ke temperatur 2 ini ya, ada proses 1 ke 2 di sini katakanlah 1 2 3 ya. Prosesnya apa? Prosesnya adalah isokorik. Volumenya sama. Kalau volumenya sama berarti ini bisa coret dong. Ya. Berarti menyisakan kita dengan P1 T1 sama dengan P2 T2 ya. Ya udah T2 kita bisa masukin aja. P1 P2 P2 T1 bagi P1 gini ya. Kita masukin ya udah P2-nya ini adalah berapa ini sini katanya? Ini awalnya itu adalah 3 ya. 10/5 terus jadi setengahnya. Berarti ini asalnya 3 jadi setengahnya. Ini 10/5-nya satuannya biar mudah ya. Dapatkan deh P2-nya itu adalah 1,5 kali T1-nya itu adalah 300 dikalikan ini adalah 3 sama dengan 150 Kelvin T2-nya. Gampang ya? Habis itu yang tentukan perubahan energi tentukan perubahan udah ya. Tentukan perubahan energi dalam dan kalor pada proses yang bervolumenya tetap. Pada volumenya tetap berarti isobarik ya. Berarti ini isobarik ya. Isobarik berarti apa? Kalau isobarik apa yang tanya tuh? Energi dalam ya. Berarti ini delta U sama dengan dq tambah dw. Isobarik bar apa nih? Masukkan ke sumbernya. Atau kita pakai yang di sini aja deh isobarik semuanya biar lebih kepake. Enggak kepake kasihan tadi. Ya, DU sama dengan dq min PDF ya, dq min PDF. DU sama dengan dq min PDF sama lah ya. PDF karena isobar bar tuh pressure ya benar-benar kayak gini dp. Oke. Kenapa sih? Volume tetap kan? Pada volume tetap. Jawabannya kok beda. Volume tetap ya berarti isokorik dong, bukan isobarik. Astagfirullahaladzim. Maaf guys. Isokorik dong. Gitu ini sama dengan 0 dong. DU sama dengan dq dong. Ya nggak sih? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya udah berarti DU sama dengan dq sama dengan 3/2 NR T2 minta 1. Ya tinggal masukin nih dapat. Kalau ini dihitung-hitung
sama dengan negatif 18-9,7 ya, Joule. Ini dengan nilai N-nya sama dengan 1 mol ya, 1 mol. Ada nggak di soal? 1 mol gas ideal monoatomik. Monoatomik jadi 3/2 ya. R-nya itu adalah 8,314 ya. R sama dengan 8,314. Kita 1T2-nya ini masukin dapat ini harusnya. Aduh, habis nih kertasnya. Tentukan kerja pada proses yang berketekanan tetap. Ya udah, kerja pada proses bertekanan tetap. Isobarik baru. Nah, ini baru isobarik. Isobarik mana nih resumenya? Nah, isobarik. Kerja itu jadi W ya. W. Ini. TU sama dengan, ya nggak ada yang spesial ya. Di sini berarti kita harus menghitung Q sama PP-nya. Oke, ya sudah. Kalau begitu, pada tekanan tetap berarti yang ini ya, yang bawah ya. Yang ini ya. Oke, berarti ini W sama dengan P delta V. Oh, kita harus tahu dulu V di 3-nya sama dengan berapa. Ya udah, kita pakai hubungan yang ini lagi. Ya. Tapi pakai hubungan yang ini lagi. Akan tetapi karena ini pressure yang tetap, kita coretnya itu adalah yang pressure-nya. Oke. Berarti hubungannya itu adalah apa hubungannya? Tinggal V1/T1 ya. Berarti V3/T3 ini akan sama dengan V3/T3 sama dengan T2/T2 ya. T2 ada, V3 ada, T3-nya ada 300 Kelvin. Tinggal masukin, dapat V3, habis itu langsung masukin aja V delta V. Dapat. Ya, negatif ya karena ini ekspansi. V delta V dapat nilainya. Oke, ngerti ya? V termodinamika. Ini juga sama kurang lebih. Ya, kurang lebih sama semua sih. Yang penting kamu ini aja sih. Apa rumusnya? Lu apa rumus mati aja dah ini. Dan ya latihan soal termodinamika itu paling banyak. Soalnya emang soalnya gitu-gitu terus. Jika udah ada jawabannya, bisa kamu baca. Oke? Gitu ya terkait termodinamika. Nah, aku ingin review lagi bahwa termodinamika ini ya. Ini hukum ke-0, ini hukum ke-1. Ingat, ini perjanjian dulu gua ini nggak bisa apa, nggak bisa nekenin lebih banyak. Kau bebas, boleh pakai literatur mana aja. Tapi ini ya perjanjiannya. Ingat positif negatif itu bisa diubah-ubah. Yang penting kamu paham maknanya positif negatif itu apa. Gitu. Ulang-ulang terus videonya sampai kamu ngerti positif negatif itu apa. Oke? Ini nggak ada soal tutorial juga, jadi aku mengacunya pada soal latihan UTS. Ya, semuanya di ini. Oke. Nggak, latihan soal siklus itu menggunakan resume yang ini aja. Mungkin pakai ini yang lebih lengkap nih, hubungan-hubungannya. Oke. Ini contoh latihan soalnya, semuanya tipe-tipenya sama kok kayak gitu. Tinggal substitusi, masukin. Cuma ya kamu harus paham lah. Gitu. Kayak untuk mencari suhu di sini, karena ini isobarik, P yang coret. Kalau ini isokorik, berarti P yang coret. Jadi bisa dapat suhunya. Terus hubungannya di sini masih dengan PV. Kalau pada apa? Pada isobarik itu perubahan energi dalamnya apa? Berarti gue juga nggak apa. Harus dipikir dulu. Berarti perubahan energi dalam isobarik itu apa? Ini Q sama dengan PV, gitu-gitunya. Jadi kamu harus tahu. dq-nya itu adalah CVDT, DU-nya itu adalah CVDT, yang gitu-gitunya. Kamu harus tahu. Ya, DU sama dengan CVDT, Q sama dengan yang ditanya biasanya, W sama dengan P delta V. Kamu masukin aja. Itu delta V itu perubahan volume. Gitu. Oke, jangan lupa untuk latihan soal. Semua soalnya kurang lebih sama kok, serius. Tinggal PV gitu, bosen. Nanti kamu juga bakal ada suatu saat untuk bosen ngerjain. Jika kamu itu pada suatu saat itu kamu ngerti. Ya, mungkin segitu. Kalau ada ingin diskusi, please let me know aja. Ingin diskusi. Jadi oke. Goodbye.